Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang sama-sama kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas tentang judul 3 perkara yang akan ditanya ketika orang nanti berada di padang mahsyar atau di hari kiamat. Namun sebelumnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa kita ambil tema ini? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang tanpa terasa sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan yang insyaallah berkah ini. Maka salah satu penghantar materi kita ini, ketika kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan ketika kami utus Nabi Nuh itu kepada kaumnya, maka kita perhatikan berapa lama jaraknya, berapa lama waktunya Nabi Nuh ini diutus untuk menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan ketika itu. Kurang lebih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 950 tahun lamanya Nabi Nuh ini menyampaikan risalah kepada kaumnya. Lalu ketika dibacakan ayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka datanglah hadis Nabi. Apa disampaikan Nabi? Ya Allah, umur umatku itu sangatlah singkat. Kesempatan mereka untuk beramal ibadah sangat sedikit. Lalu bagaimana ya Allah? Bisakah umatku itu menyamai, membandingi, atau bahkan melebihi amal-amal umat yang terdahulu? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, diberikanlah kita sedikit sinyal ataupun kesempatan yang luar biasa. Itulah yang kita kenal di bulan yang mulia ini. Letaknya dia di 10 malam terakhir, para ulama sepakat, dan kemudian diperkecil lagi yakni di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu tak asing namanya bagi kita Bapak Ibu. Itulah yang ada ayatnya dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Bahwa satu malam Lailatul Qadar itu dapat setara dia dengan khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kalau ada pada Ramadan ini orang mendapat malam Lailatul Qadar itu 1 kali dalam seumur hidup, berarti tinggal tambahkan saja 83 tahun 4 bulan 1 malam beramal. Kalau dia sudah berumur 60 tahun, tiap tahun barangkali dia dapat, hitung saja. Kalau 20 kali dia dapat malam Lailatul Qadar, setiap tahun dia beroleh malam Lailatul Qadar, 2 kali dia dapat, berarti sudah 166 kali. Berarti
berarti dia tahunnya terhitung beramal ibadah. Kalau dia nanti 20 tahun, kalikan saja 1666 tahun lamanya, maka bisa mengalahkan amalan-amalan umat terdahulu, termasuk yang paling panjang umurnya Bapak Ibu, umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka rata-rata 950 tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Maka umat Muhammad, kalaupun Rasul sampaikan umur umatku itu sittin wa sab'in, antara 70 dan 60, maka ada orang yang dimuliakan Allah yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini mereka mendapatkan satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita berdoa di awal ini, masih ada kesempatan beberapa malam lagi. Ayo kita tingkatkan. Insyaallah kita semua dapat memperoleh ini. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan 3 pertanyaan ketika hamba nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin bi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'alu an umrih, bahwa ketika itu sebelum bergeser kaki tadi, telapak kaki ini, hatta sehingga yus'alu akan ditanya, bahwa yang pertama saudaraku yang dimuliakan Allah, yang ditanya itu an umrih, daripada umur kita, kemana kita gunakan selama ini. Kalau ada besok orang meninggal di hari kiamat, begitu berjumpa dengan Allah di hari kiamat, 60 tahun, 70 tahun dia pakai umurnya di dunia ini, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang akan pertama ditanyakan ketika seorang hamba tegak berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, dulu kau hidup 60 tahun, kemana saja kau gunakan umur itu? Inilah nomor 1 yang akan kita pertanggungjawabkan. Harapan kita Bapak Ibu, kalaulah seandainya dapat 1 kali saja malam Lailatul Qadar ini, insya Allah bisa kita dengan lantang menjawab, ya Allah, betul kau kasih umur 60-70 tahun, tetapi ada ibadahku yang menyamai umur dari umur yang kau berikan 83 tahun 4 bulan. Apa itu? Dapat pernah 1 kali ketika dia masih hidup mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik itu kata Rasul di antara kita ini Bapak Ibu, khairun nas, yang paling baik di antara manusia, man tala umruhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, makin baik pula amal ibadahnya. Semakin tua dia, makin dekat dia kepada Allah. Semakin tua dia, tak pernah lagi putus sholat berjamaahnya. Semakin bertambah usianya, pada hakikatnya semakin berkurang usianya, maka semakin banyak pula nilai-nilai kebaikan yang dia kerjakan. Kebalikannya Bapak Ibu, wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, bahwa Allah berikan umur yang sama, dipanjangkan juga umurnya, diberikan dia kesempatan hidup, wa sa'a amaluhu, tapi makin banyak pula kedurhakaan yang dia lakukan. Makin tua dia, makin banyak pula kelalaian yang dia buat. Makin panjang umurnya, makin jauh pula dia dari agama. Maka orang seperti ini Bapak Ibu, Rasul sampaikan bahwa dia sejahat manusia, ada orang yang sebaik manusia. Insya Allah kita pilih nomor 1. Makin Allah panjangkan umur kita, makin baik pula amal ibadah kita insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait umur ini Bapak Ibu, kalau bisa kita usahakan, kita optimalkan. Hari ini kita hidup, kalau kita berandai-andai, kita duduk saja diam tak beramal sekalipun Bapak Ibu, bahwa Ramadan itu pasti akan tetap berlalu. Kalaupun kita duduk tak beramal sekalipun, insya Allah bulan Syawal itu tetap akan datang. Bagaimana logikanya? Logikanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal tahun semalam,
Maka apakah menghalangi Ramadan tahun ini tetap ada? Jawabannya tidak. Kalaulah kita hari ini pun meninggal, dunia tahun besok belum kiamat 2019, apakah penghalang bagi bulan Ramadan datang tahun yang akan datang? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tak usah terlalu heboh, tak usah terlalu stres. Kemarin kami baca ada status di Facebook, di Sumatera Utara ada seorang bapak yang gantung diri gara-gara tak bisa membelikan baju lebaran untuk anaknya. Ini salah persepsi bahwa pemikiran masyarakat kita terutama orang Islam ini ketika menjelang 10 terakhir Ramadan yang dicari bukan lagi malam Lailatul Qadar, bukan lagi kemuliaan, bukan ibadah ditingkatkan, tetapi berkumpul di pikiran ini masalah bagaimana mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Bagaimana anak biar punya baju baru, istri punya baju baru, kita boleh baju baru. Tapi sebenarnya tuntunan agama tak demikian, saudara. Malah 10 malam terakhir semakin kita kencangkan ikatan pinggang, semakin banyakkan sholat sunnah, makin banyakkan iktikaf di masjid, banyak baca Al-Quran. Berapa yang Allah bagikan rezeki pada ketika ini, maka itulah buat untuk perantara nanti di bulan Syawal. Maka banyak orang stres hari ini supaya menyongsong bulan Syawal itu dia bermewah-mewah, bermegah-megah. Bukan itu tujuannya, saudara. Di bulan Syawal ini nanti ada tak ada baju baru. Secara logikanya, apakah bulan Syawal itu ketika kita punya mobil mewah dia akan bertambah? Tidak. Kalaupun kita punya duit, apakah dia akan diundur? Tidak. Maka jawabannya Bapak Ibu, bagaimanapun kita dalam hidup ini, kalau Allah panjangkan umur, menonton saja pun kita, tak beramal pun kita, Ramadan pasti akan berlalu, Syawal itu akan datang, Zulqa'dah akan datang. Begitulah terus bergulir dunia ini sebelum Allah kiamatkan. Yang menjadi pertanyaan besar kepada kita, kalau besok, lusa, bahkan minggu depan kita meninggal, bisakah kita bertanggungjawabkan umur terutamanya yang sudah kita pakai selama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya, kalaupun kita beramal tak beramal, bahwa Ramadan itu pasti akan berlalu. Beramal kita tak beramal, Syawal itu pasti akan datang. Maka tak usah disikapi terlalu serius sekali. Kalau anak minta baju baru itu biasa, istri minta mukena baru itu biasa, tapi berikan penjelasan kepada yang menjadi tanggungan kita. Kalau kita tak mampu, tak usah dipaksakan. Berikan pemahaman bahwa lebaran itu, satu Syawal itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan baju baru. Yang ada kaitannya dengan Syawal itu adalah silaturahim. Tak ada kaitannya lebaran itu dengan kue. Tidak ada kaitannya dengan baju segala macam. Kaitannya momen hari Syawal itu tandanya menang. Di tempat 30 hari kita, orang yang dulunya bakhil berpindah menjadi pribadi yang dermawan. Orang yang dulunya suka bercakap kasar, di tempat 30 hari Ramadan berubah cakapnya menjadi menyejukkan hati. Orang yang biasa di Ramadan dulu di tempat suka putuskan silaturahim, masuk bulan Syawal berubah menjadi orang yang suka menyambungkan silaturahim. Makna dari hakikat semua ini Bapak Ibu yang kita pahami dalam hadis-hadis sahih disampaikan oleh Rasul yang mulia. Jangan sampai tergelincir ikut kita berbaur dengan orang-orang, bahkan saudara-saudara kita yang mengatakan lebaran itu haruslah pakai baju baru, lebaran itu harus banyak kue lebaran, lebaran itu harus begini, harus bermewah-mewah. Sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Apalagi sempat baju yang baru dibuat menjadi sombong, mobil yang kamu kredit yang baru membuat kau jadi sombong. Silaturahimlah yang perlu kau bina, bukan untuk menganggarkan kesombongan. Terutama saudaraku kita yang merantau, ini kesempatan yang luar biasa. Mencari pahala besar dapat, mencari dosa juga peluangnya sangat besar. Kalau pulang kampung, banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin supaya sampai di kampung halaman dapat pujian bahwa dia merantau orang yang berhasil. Bawalah mobil yang baru, bawalah pakaian yang mewah. Begitu dia sampai di kampung,
Orang pun segan datang menyalam tangan kita gara-gara nampak gaya kita sudah berubah 100%. Apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Yang kita inginkan kesederhanaan. Nampak tempahan Ramadan ini pulang kampung bagi yang merantau, tetap di sini bagi yang tidak merantau. Tapi orang di sekeliling kita gampang menyalam tangan, datang mendatangi rumah kita, ingin menghubungkan silaturahim. Berkat apa? Nampak tak segan dia ketika menyalam tangan kita. Dia nampak kita orang yang sederhana, tidak orang yang terlalu mewah, tidak orang yang menampakkan dirinya sombong. Maka itulah hakikat yang kita inginkan. Insya Allah bermanfaatlah umur yang diberikan Allah ini kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang akan ditanya sebelum bergeser telapak kaki hamba ini di hari kiamat mengenai ilmu. Ilmu seringkali diartikan ilmu itu identiknya kepada seorang guru, kepada seorang penceramah, kepada seorang al-ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, diterjemahkan hadis ini, ilmu itu ibaratnya seperti apa saja yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Aku bisa dengan harta berdakwah, silakanlah saudaraku kau berdakwah di Ramadan ini dengan harta terutama. Aku bisa hanya dengan nasihat, megang mic saya tak pandai, aku hanya bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lanjutkanlah kebaikan itu saudaraku. Aku hanya bisa memberikan nasihat kepada anak TK, lanjutkan itu. Itu semua ilmu besok dapat Allah akan ditanya masalah kebaikan-kebaikan yang kita buat, terutama pengetahuan yang kita tahu. Orang jangan menunggu sampai dia pandai ilmu tajwid, kalau mengajarkan Al-Quran baru dia mau mengajarkan. Tahu alif, ba, ta, sa, pun, hamzah atau segala macam huruf bisa itu yang kita mampu. Ajarkan bagi anak kita, tetangga kita. Apa yang kita bisa, ajarkan semua. Biar besok menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir saudaraku, mengenai harta. Harta ini beda dengan ilmu, beda dia dengan umur. Kalau umur ditanya dia hanya kemana kau gunakan umur. Kemudian harta, bagaimana kau Ustaz? Ditanya dia, dari mana kau peroleh hartamu? Dan kemana pula kau belanjakan hartamu? Khusus harta saudaraku, kenapa Allah tanya dua perkara? Karena dia berkaitan dengan cara kita mendapatkan harta bagaimana? Dengan halalkah, dengan haram? Maka itu akan dipertanyakan. Maka kemana kau belanjakan? Tengok pula. Lebih banyakkah kau gunakan untuk memperkaya diri? Atau lebih banyak kau gunakan untuk kepentingan pribadi? Ataukah kau gunakan untuk kepentingan khalayak ramai atau kepentingan umat? Tiga ini besok sebelum tergelincir kaki ini diizinkan melangkah di depan Allah. Maka kita sebelum menuju mizan pertimbangan namanya Bapak Ibu, tiga ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umurmu kemana kau gunakan? Hartamu kemana kau belanjakan? Dari mana kau peroleh? Bagaimana ilmu juga kau amalkan? Maka insya Allah kita bermuhasabah dalam Ramadan ini. Nanti malam masuk lagi malam yang berikutnya, maka tidak terlalu lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kata kuncinya, tahun yang akan datang tidak ada jaminan Bapak Ibu kita masih ikut lagi di Ramadan ini. Saya 30 tahun umur saya hari ini, saya sangat resah, sedih. Saya tidak ada jaminan sedikit pun bahwa jangankan Ramadan tahun yang akan datang, apalagi masuk bulan Syawal, sekalipun tidak ada jaminan kita masih hidup. Maka banyaklah bermuhasabah, manfaatkan sisa-sisa Ramadan yang tinggal sedikit lagi, iktikaf, baca Al-Quran, perbanyak bersilaturahim, kemudian banyakkan sedekah. Insya Allah semua ini menghantarkan kita mendapatkan amalan yang lebih baik daripada 1 bulan. 83 tahun 4 bulan kita peroleh. Insya Allah kalau Allah wafatkan kita dengan lantang kita jawab, ya Allah, pernah aku dapatkan amalan yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Insya Allah inilah kultum kita pada kesempatan ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita amalkan bersama-sama. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.